Selamat datang di channel Literatus. Inilah perdebatan sengit antara saksi ahli JPU dengan saksi ahli Jessica. Mana yang lebih jujur? Inilah keterangan dari para saksi ahli JPU. Rabu, 3 Agustus 2016. Persidangan menghadirkan saksi dokter forensik Slamet Purnomo, yang menyampaikan Mirna meninggal karena keracunan sianida. Terdapat 0,2 mg per liter sianida dalam sampel lambung Mirna. Kemudian, ahli toksikologi forensik, Kombes Pol Nur Samran Subandi, memberi keterangan, sianida yang terdapat dalam es kopi Vietnam Mirna, diduga berbentuk padat seperti bongkahan kristal. Rabu, 10 Agustus 2016, dari rekaman CCTV Olivier, ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, melihat Jessica menggaruk tangannya beberapa kali, dan tampak celingat-celinguk. Nur Samran menyebutkan, Jessica kemungkinan menggaruk tangannya, karena terpapar sianida. Senin, 15 Agustus 2016, psikolog klinis, Antonia Ratih Anjayani, menyebut Jessica sebagai orang yang cerdas, tenang, dan percaya diri. Dia juga mengatakan Jessica memiliki kepribadian amorous narsisis, yang seringkali menggunakan kebohongan untuk berdalih. Kamis, 18 Agustus 2016, psikiater forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang memeriksa Jessica, Natalia Widiasih Raharjanti, mengatakan Jessica memiliki risiko melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri, maupun orang lain, apabila dalam kondisi tertekan. Dia menjelaskan, Jessica beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri di Australia. Kamis, 25 Agustus 2016, ahli toksikologi forensik, Imade Agus Gelgel Wirasuta, menjelaskan sianida merupakan penyebab kematian Mirna. Gelgel juga merekonstruksi pembuatan es kopi Vietnam sianida dengan panelis karyawan Olivier. Hasilnya, Gelgel menyebut es kopi Vietnam yang diminum Mirna berwarna coklat susu, seperti hasil rekonstruksi. Pada sidang hari itu, jaksa juga menghadirkan ahli hukum pidana, Profesor Edi Hiariej, yang menjelaskan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tidak memerlukan motif, dan pembuktian hukumnya, tidak memerlukan bukti langsung. Rabu, 31 Agustus 2016, ahli kedokteran forensik Budi Sampurna mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV, tanda-tanda yang ditunjukkan Mirna, sesuai dengan gejala orang yang keracunan sianida. Kamis, 1 September 2016, kriminolog TB Roni Rahman Nitibaskara menjelaskan, Jessica sangat tenang saat diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Dia menyebut Jessica memiliki kepribadian emosional unstable personality dan berpotensi menyakiti orang lain. Roni menyatakan, Jessica bukan psikopat. Roni juga menjelaskan, Mirna tampak tidak nyaman terhadap Jessica, jika dilihat dari rekaman CCTV. Pada persidangan itu, jaksa juga menghadirkan guru besar psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan, yang menjelaskan perilaku Jessica tidak lazim selama berada di Olivier. Salah satunya, ketika Jessica menaruh paper bag di atas meja. Sarlito menyebut, ada dugaan Jessica memiliki orientasi seksual penyuka sesama jenis. Berdasarkan keterangan dari para saksi ahli JPU, dapat diketahui bahwa, pertama, kematian Mirna memang disebabkan oleh racun sianida. Kedua, secara psikologi, Jessica memiliki gerak-gerik dan juga perilaku yang tidak wajar, atau tidak seperti orang kebanyakan, terutama ketika menghadapi situasi kematian, seperti ketika Mirna mati di Cafe Olivier. Secara psikologi, juga diarahkan pada suatu kesimpulan bahwa Jessica memang sangat wajar dituduh sebagai satu-satunya pelaku. Ketiga, secara hukum, motif dalam kasus kematian Mirna tidak diperlukan. Artinya, Jessica membunuh Mirna tidaklah berdasarkan motif. Inilah keterangan dari para saksi ahli Jessica. Senin, 5 September 2016, ahli patologi forensik dari Australia yang dihadirkan Jessica, Profesor Beng Beng Ong, menjelaskan kematian Mirna kemungkinan bukan karena sianida. Sebabnya, dalam cairan lambung Mirna, yang diambil 70 menit setelah dia meninggal, tidak ditemukan sianida. Sementara 0,2 sianida dalam lambung Mirna, yang diambil beberapa hari setelah meninggal, kemungkinan dihasilkan pasca kematian. Rabu, 7 September 2016, tim kuasa hukum Jessica, menghadirkan saksi Hartanto Sukmono, Direktur Pemasaran PT Kia Indonesia, yang berada di Olivier, saat Mirna meninggal. Dalam kesaksiannya,
Hartanto, sempat melihat Jessica menelepon seseorang saat berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk. Kuasa hukum juga menghadirkan ahli patologi forensik, Jaya Surya Atmaja, yang memberikan keterangan serupa dengan Ong. Dia juga menjelaskan penyebab kematian hanya bisa diketahui dengan melakukan otopsi. Sementara Mirna hanya diambil sampel tubuhnya. Rabu, 14 September 2016, ahli toksikologi forensik Budiawan memberikan keterangan serupa dengan Ong dan Jaya. Dia menyebut bukti 0,2 mg per liter sianida dalam sampel lambung Mirna tidak ada artinya. Budiawan meragukan kematian Mirna disebabkan oleh sianida. Kamis, 15 September 2016, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica mengatakan, bukti rekam CCTV Olivier telah dimodifikasi, sehingga hasil analisis dari rekaman CCTV tersebut dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada hari yang sama, kuasa hukum Jessica juga menghadirkan psikiater bernama Firmansyah, menyatakan terlalu gegabah jika menyebut kematian Mirna sudah terprediksi oleh Jessica. Senin, 19 September 2016, psikolog Dewi Taviana Walida Harun mengatakan hasil pemeriksaan psikologis Jessica kontradiktif. Di satu sisi, Jessica disebut sebagai pribadi yang cerdas dan waras. Sementara di sisi lain, Jessica disebut memiliki mental disorder. Dewi menyebut, hasil pemeriksaan yang kontradiktif, sulit dipertanggungjawabkan. Kriminolog Eva Ajjani Zulfa juga dihadirkan, dan menjelaskan tentang ilmu kriminologi. Rabu, 21 September 2016, kuasa hukum Jessica menghadirkan ahli farmakologi dan toksikologi forensik asal Australia, Michael Robertson. Penjelasan Michael hampir sama dengan penjelasan ahli yang dihadirkan kuasa hukum Jessica sebelumnya. Senin, 26 September 2016, ahli hukum pidana Mudzakir, yang dihadirkan kuasa hukum Jessica, menjelaskan motif perlu dicari dan dibuktikan dalam pembunuhan berencana untuk mengetahui hal yang melatar belakangi, maupun tujuan lebih lanjut, setelah pelaku melakukan pembunuhan. Berdasarkan keterangan dari para saksi ahli Jessica, dapat diketahui bahwa, pertama, kematian Mirna diragukan karena racun sianida. Kedua, secara psikologi, gerak-gerik Jessica, ataupun perilakunya ketika menghadapi kematian Mirna, dinilai wajar-wajar saja. Keadaan Jessica yang terlihat tenang, tidaklah menggambarkan suasana mentalnya, yang sebenarnya sangat tertekan. Ketiga, secara hukum, motif dalam kasus kematian Mirna, seharusnya sangat diperlukan. Bagaimana mungkin seseorang membunuh, tanpa ada dorongan dan tujuan tertentu? Setelah mengamati keterangan yang disampaikan para saksi ahli, baik dari pihak JPU maupun pihak Jessica, dapat diketahui bahwa, peradilan perkara kopi sianida, telah menemukan jalan peradilan baru bahwa, suatu peristiwa kejahatan luar biasa, dapat diputus dengan memenangkan perang pendapat para ahli, bukan lagi bukti fakta. Sebagaimana jalan peradilan sesungguhnya. Jangan lupa dukung channel ini.